Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliahnya hari ini. Kita lanjutkan dengan paparan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 memulai presentasi. Mungkin waktunya agak dipercepat saja. Kalau memungkinkan kita bisa presentasi 2 kelompok. Kalau tidak, nanti kita lanjutkan sore ya. Silakan. Ya, silakan. Silakan kelompok 3. Siapa yang akan jadi moderatornya? Jessica, Raffi, Landaria, Bunga, dan Sophie. Disilakan. Sophie, mic-nya masih mati kayaknya. Moderatornya itu Bu, si Landari ya Bu? Landaria udah masuk? Udah bergabung belum? Udah Bu, tadi kayaknya masih ada dia. Ada. Ada. Silakan Landaria. Ya Bu, maaf Bu, tadi terkendala sinyalnya. Nggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan memaparkan usaha bisnis kami dari kelompok 3 yang bernama Banovi Fay. Perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator Landaria Okta dan bersama rekan saya Jessica Hermarani, Rapi Ramadan, Landaria Okta, Bunga Leoni, Sophie Ananda Rizky. Baiklah, materi yang pertama itu akan yang dijelaskan oleh Saudari Sophie. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Landaria. Bismillahirrahmanirrahim. Nama usaha dari kelompok kami adalah Banovipai. Nama perusahaannya Banovipai yang beralamat kantor di Jalan Melati, Komplek Bougainville, Blok BB16, KM 7,5, Palembang, Sumatera Selatan. Dengan kontak person 0812 18 11 25 22. Email banovipai2020@gmail.com. Dan nama Instagram @banovipai_. Facebook Banovipai. Nama Twitternya @banovipai. Dan yang terakhir, nama TikTok kami @banovipai_. Sejarah berdirinya Banovipai ini didirikan di Palembang pada tanggal 10 Oktober tahun 2020. Usaha ini didirikan berlandaskan semangat, komitmen, eksistensi, ide, visi, dan misi yang bulat dari para pendiri untuk meningkatkan kualitas produk pertanian lokal yang kaya akan manfaat, kandungan gizi tinggi, yang dapat dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat dan dikenal masyarakat luas. Adapun visi dan misi kami adalah menghasilkan produk makanan penutup terbaik yang selalu menggunakan bahan-bahan berkualitas, bersih, dan sehat yang dapat dinikmati oleh setiap kalangan usia. Misi kami yang pertama adalah menciptakan produk kaya akan manfaat dan berkualitas baik serta dengan harga yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua, memperkenalkan produk dan memasarkan olahan produk lokal yaitu pisang Sun Pride atau kerap disebut pisang Ambon putih yang biasanya dijadikan sebagai makanan penutup seperti Banovipai. Yang ketiga, selalu memberikan inovasi baru serta modifikasi untuk produk, kemasan, dan rasa. Yang keempat, memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan. Yang kelima, memberikan dampak yang baik untuk konsumen, karyawan, dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, selalu jujur dan tegas dalam memproses produksi
memproduksi, pemasaran, dan pelayanan. Aspek pemasaran segmen pasar, produk Banovipa ini ditujukan kepada seluruh masyarakat pecinta pisang Sunpride atau pisang ambut putih yang original maupun bervariasi seperti Banovipa, mulai dari anak kecil, orang dewasa, maupun orang tua, laki-laki dan perempuan. Target pasar Banovipa ini akan dijual di daerah Palembang dan sekitarnya, karena di Palembang belum ada yang berjualan makanan atau dessert tersebut, terutama di kota Palembang. Selain itu, kami dapat meningkatkan target pasar pada produk untuk dipasarkan di seluruh wilayah daerah Sumatera Selatan hingga menembus pasar nasional yang sesuai dengan selera masyarakat. Perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk. Proyeksikan permintaan konsumen dalam beberapa periode atau tahun mendatang seperti kenaikan 20% per tahun sesuai kenaikan jumlah penduduk. Perkiraan permintaan pada tahun 2018 sebanyak 10.950 unit. Perkiraan permintaan pada tahun 2019 sebanyak 13.140 unit. Positioning. Produk Banovipa ini menempatkan produknya pada masyarakat umum, khususnya di kalangan mahasiswa milenial, pecinta pisang sekaligus pencinta dessert, di mana konsumen dapat menikmati sensasi segar dan manfaat dalam waktu bersamaan. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bunga Leoni. Penawaran dari produk pesaing sejenis di pasar. Pada perusahaan A, kapasitas produksi 5.500 unit per tahun, dan pada perusahaan B, 4.000 unit per tahun, dengan total 9.500 unit. Proyeksi penawaran dalam beberapa periode atau tahun mendatang. Proyeksi penawaran disesuaikan dengan permintaan seperti kenaikan 20% per tahun sesuai pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, perkiraan penawaran sebanyak 11.400 unit dan pada tahun 2021 sebanyak 13.680 unit. Next. Rencana penjualan dan pangsa pasar. Rencana penjualan adalah rencana produk yang akan dijual dalam waktu 1 tahun disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran. Pangsa pasar adalah bagian dari penjualan produk kita dibandingkan dengan penjualan total produk sejenis dalam industri. Pada tahun 2020, permintaan sebanyak 15.768, penawaran sebanyak 11.400, peluang 4.368, rencana penjualan 3.500, pangsa pasar 80%. Pada tahun 2021, permintaan sebanyak 18.921, penawaran 13.680, peluang 5.241, rencana penjualan 4.500, pangsa pasar 85%. Pada tahun 2022, permintaan sebanyak 20.016, peluang 6.389, rencana penjualan 5.500, dan pangsa pasar 86,5%. Next. Strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Produk. Produk yang kami hasilkan merupakan olahan dari pisang menjadi makanan penutup yang dikemas dalam bentuk praktis, yang mana produk ini kami beri nama Banovipa. Produk ini memiliki kualitas yang baik karena dipilih dari pisang yang berkualitas dan tidak menggunakan pengawet dan pewarna buatan. Produk ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena produk ini menggunakan pisang segar dan dicampur dengan tofi. Next. Price. Harga yang ditawarkan sangat bersahabat dan kompetitif. Penetapan harga ini juga disesuaikan dengan kantong konsumen, yaitu 25.000 untuk ukuran kecil dan 50.000 untuk ukuran besar. Next. Promotion, advertising atau iklan. Promosi produk Banovipa ini yaitu dengan cara mempromosikannya melalui sosial media
seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan Facebook. Karena semua kalangan masyarakat memiliki sosial media dan akan lebih mudah untuk mempromosikannya. Di zaman modern seperti sekarang ini, masyarakat lebih memilih untuk belanja di sosial media. Next. Placement. Cara yang dilakukan untuk pendistribusian produk Banuvipa ini dilakukan dengan cara penjualan langsung di outlet, pemesanan online, delivery order, dan gosen. Next. People. Sumber daya manusia yang kami butuhkan yaitu yang dapat bekerja dengan tekun dan mencapai target penjualan guna sales marketing seperti tenaga kerja bagian produksi dan pemasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Jessica Hermanarani. Saudari Landaria. Baik, terima kasih pada Saudari Bunga. Proses produk yang dipasarkan serta pelayanan kepada konsumen dari produk Banovivai ini adalah Banovivai yang ditawarkan kepada konsumen merupakan pisang sunfried dan bahan yang terjamin kualitasnya. Harga yang ditawarkan oleh Banovivai merupakan harga yang terjangkau, bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat. Proses produk pengemasan dan packaging terlihat menarik. Pelayanan juga menyediakan delivery dan gosen. Next. Physical evidence. Sarana yang kita gunakan dalam menjual atau mempromosikan produk yaitu sarana tempat yang ramai, nyaman, bersih untuk melakukan suatu promosi produk tersebut, seperti promosi melalui sosial media. Adapun aspek organisasi kami, 1. Nama perusahaan atau usaha, yaitu Banovivai. Nama pemilik atau pimpinan, yaitu Raffi Ramadan. Alamat kantor dan tempat usaha, Jalan Melati, Kompleks Banyovil, Blok BB 16 KM 7,5, Palembang, Sumatera Selatan. Bentuk badan hukum, firma. Adapun strukturnya yaitu Raffi Ramadan sebagai pemilik, Sophie Ananda sebagai manajer, Landaria Okta sebagai pemasaran, Bunga Leoni produksi, Jessica Hermarani sebagai keuangan. Surat izin tempat usaha atau situ. Nomor 24190420032.00 atau 2020 memberikan izin usaha kepada nama usaha Banovivai. Alamat toko Jalan Melati, Kompleks Bangofil, Blok BB 16 KM 7,5, Palembang, Sumatera Selatan. Bidang usaha yaitu makanan. Penanggung jawab Raffi Ramadan. Luas ruang usaha 5x12 meter. Berlaku sudah tanggal 10 Desember 2023. Kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan sebelum usaha dimulai disertai dengan jadwal pelaksanaan yang diatur berdasarkan periode tertentu mingguan atau bulanan. 1. Yaitu kegiatan survei pasar, yang mana jadwal pelaksanaannya itu dilakukan pada minggu ke-1. 2. Menyusun rencana usaha yang dilakukan pada minggu ke-1. 3. Survei tempat usaha yang dilakukan minggu kedua. 4. Survei mesin atau peralatan yang dilakukan minggu kedua. 5. Pemasangan sarana penunjang yang dilakukan minggu ketiga. 6. Uji produksi yang dilakukan minggu ketiga. 7. Operasional yang dilakukan minggu keempat. Adapun aspek produksi. Dimensi produk. Saat ini cake pie pisang juga dijadikan sebagai alternatif bagi orang yang menyukai pisang, namun tak boleh mengkonsumsi lemak berlebih. Melihat banyaknya manfaat dari cake pie pisang ini, sekarang ada juga varian topping lain yang pastinya lebih banyak
Suaranya nggak terdengar, Landaria. Landaria, suaranya tidak terdengar. Landaria? Jaringan kali, Bu. Iya. Mungkin langsung di backup sama yang temannya tadi siapa? Sofi? Oke, baiklah, saya akan melanjutkan slide dari Landaria. Nilai atau manfaat produk, manfaat yang dapat ditawarkan oleh produk dapat dibagi dalam 5 tingkatan, yaitu manfaat inti atau core benefit. Manfaat inti dari produk Banovipa ini adalah sangat baik untuk kesehatan tubuh. Pisang punya banyak serat, antioksidan, dan vitamin yang baik bagi tubuh. Manfaat dasar atau basic benefit. Manfaat dasar Banovipa ini adalah memiliki nutrisi yang penting seperti vitamin C yang dapat menjaga tubuh. Manfaat yang diharapkan atau expected benefit. Manfaat yang diharapkan lebih dari pemenuhan kebutuhan dasar, serta cake pie pisang ini dapat menjadi makanan yang disukai semua kalangan, terutama anak-anak. Manfaat di atas harapan, augmented benefit. Manfaat di atas harapan adalah Banovipa ini adalah memudahkan para konsumen yang tidak menyukai pisang, dessert, dan manisan dapat menjadikan makanan yang dikonsumsi rutin bagi konsumen karena manfaatnya yang beragam dan cara memperolehnya yang mudah. Manfaat potensial atau potential benefit. Manfaat potensial yang diberikan Banovipa adalah memudahkan para konsumen untuk menyukai manisan dan pisang dalam satu waktu, dan makanan ini bukan hanya sebagai dessert, tetapi produk ini menawarkan manfaat lain, yaitu akan kayanya zat gizi yang terkandung di dalamnya seperti kandungan kalium dan pektin hingga serat. Buah ini mengandung Raffi coba ke bawah lagi. Buah ini mengandung magnesium dan vitamin C dan B6. Kegunaan atau fungsi produk. Adapun fungsi dari produk Banovipa ini adalah produk yang sehat dan mudah didapat melihat mudah didapat melihat kandungan yang ada di pisang dan topping seperti karamel yang mengandung vitamin A dan keju yang mengandung kaya akan kalsium, protein, vitamin A, B12, fosfor, riboflavin, magnesium, dan seng atau zinc yang merupakan nutrisi penting bagi tubuh. Produk Banovipa ini juga dibedakan berdasarkan kualitas buah yang baik karena buah atau topping yang digunakan menggunakan buah segar dan proses pengolahan yang higienis. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raffi Ramadan. Proses produksi yang pertama, yaitu bahan baku bahan baku perusahaan PT Giant Banana berasal dari pisang Sunpride atau pisang ambon putih yang menjadi bahan pokok utama produksi, serta pisang-pisangan yang lainnya yang segar untuk menjadi dessert Banovipa. Selanjutnya itu tahap pengelolaan, yaitu kemudian bahan tersebut hendaknya membuat saus karamel terlebih dahulu. Siapkan bahan saus karamel yang telah dipersiapkan juga dengan alat berupa panci. Setelah itu nyalakan kompor, cairkan 100 gram mentega dan 100 gram brown sugar di dalam panci. Sambil mengaduk, tuangkan susu kental manis, teruskan hingga saus menjadi karamel dan mengental. Keluarkan Banovipa yang sudah setengah jadi dari kulkas. Lalu langkah selanjutnya itu potong-potong pisang, iris tepat di atas lapisan saus karamel. Selanjutnya itu pencampuran, yaitu membuat adonan pie dengan menuang 100 gram mentega yang telah dilelehkan ke dalam mangkuk. Aduk rata dengan 250 gram biskuit yang sudah berupa remahan halus. Setelah itu masukkan adonan perlahan ke dalam loyang pie, lalu tekan-tekan sampai padat sempurna. Siram saus karamel dengan hati-hati di atas lapisan biskuit supaya adonannya menjadi padat. Diamkan di kulkas selama 15 hingga 20 menit. Lalu pastikan dulu potongan pisangnya sudah disusun rapi hingga ke seluruh permukaan pie. Selanjutnya itu proses pengemasan yang
Tahap terakhir adalah pengemasan produk yang telah diproduksi menjadi makanan jadi yang telah diverifikasi menjadi 2 produk yang original dan varian topping yang siap untuk dipasarkan. Kapasitas produksi tahun rencana produksi dalam jumlah pieces tahun 2021 4.500 pieces, tahun 2022 5.500 pieces. Tanah dan bangunan. Perencanaan Banovipai akan dipasarkan tempat sewa usaha dan produksi menggunakan rumah yang bertempat di lokasi pada Jalan Melati, Komplek Bougainville, Blok BB 16, km 7,5, Palembang, Sumatera Selatan. Jenis biaya, jumlah biaya per bulan. Sewa bangunan termasuk dalam air, listrik, wifi, gas, dan telepon berjumlah 950.000. Total biaya sarana penunjang menjadi 950.000. Ya, mesin dan peralatan. Nama mesin dan peralatan, volume, jumlah unit, harga, jumlah biaya. Yang pertama showcase, volume 1 per unit, harga 4 juta, jumlah biaya 4 juta. Pisau, volume 1 unit, harga 5.000, jumlah biaya 5.000. Mixer 1 unit, harga 485.000, jumlah biaya 485.000. Panci, volume 2 unit, harga 125.000, jumlah biaya 250.000. Baskom 5 unit, harga 24.000, jumlah biaya 120.000. Kompor gas 1 unit, 350.000, jumlah biaya 350.000. Sendok 1 lusin, harga 30.000, jumlah biaya 30.000. Centong 5, volume 5 unit, harga 15.000, jumlah biaya 75.000. Piring 3 unit, harga 7.000, jumlah biaya 21.000. Timbangan 1 unit, harga 27.000, jumlah biaya 27.000. Total pembelian mesin dan peralatan yaitu 5.397.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari JJ. Ya, selanjutnya siapa? Selanjutnya biaya umum usaha pabrik. Yang pertama itu jenis biaya umum pemeliharaan mesin dan peralatan dengan jumlah biaya per tahun 1 juta. Yang kedua sewa bangunan, air, listrik, gas, telepon, wifi. Jumlah biaya per tahunnya itu 11.400.000. Selanjutnya total biaya umum usaha atau pabrik per tahun dengan jumlah biaya per tahunnya 12.400.000 rupiah. Selanjutnya aspek keuangan, strategi sumber pendanaan usaha. Yang pertama modal sendiri itu presentasinya 60%, yang kedua pinjaman dengan presentasi 40%, dengan jumlah total semuanya itu 100%. Selanjutnya analisis kelayakan usaha, metode non-discounted cash flow. Non-discounted cash flow adalah metode pengukuran investasi dengan melihat kekuatan pengembalian modal tanpa pertimbangan nilai waktu terhadap uang, time value of money. Metode yang dipergunakan adalah payback period atau PBP method. Adapun hasil yang didapatkan setelah menghitung menggunakan metode ini adalah menunjukkan modal akan kembali dalam waktu 7,2 bulan. Selanjutnya
Analisis kelayakan usaha yang selanjutnya metode diskon cash flow. Discounted cash flow adalah metode pengukuran investasi dengan melihat nilai waktu uang atau time value of money dalam menghitung tingkat pengembalian modal pada masa yang akan datang. Selanjutnya, net DC ratio adalah perbandingan antara present value dari net benefit yang positif dengan present value dari net benefit yang negatif atau net cost. Hasil yang didapatkan setelah menghitung net DC ini adalah 7,96. Hasil tersebut menunjukkan nilai lebih dari 1, maka hal itu mengartikan bahwa proyek Banafify layak untuk dijalankan. Selanjutnya net present value NPV. NPV didefinisikan sebagai selisih antara investasi sekarang dengan nilai sekarang atau present value dari proyeksi hasil bersih masa datang yang diharapkan. Hasil yang didapatkan setelah menghitung memakai metode NPV ini adalah 165.288.197 dengan tingkat suku bunga yaitu 8%. Hasil tersebut menunjukkan nilai yang positif yang menunjukkan investasi pada usaha Banafify ini menguntungkan atau hasilnya melebihi tingkat bunga yang dipakai. Internal Rate of Return atau IRR didefinisikan sebagai besarnya suku bunga yang menyamakan nilai sekarang present value dari investasi dengan hasil bersih yang diharapkan selama usaha berjalan. Hasil yang didapatkan setelah perhitungan IRR pada usaha Banafify ini sebesar 233% yang menunjukkan pada tingkat bunga sebesar 8%. Maka dari itu aman untuk menjalankan usaha Banafify ini. Selanjutnya, break even point atau titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume penjualan produksi. Dalam usaha Banafify ini, BOP pada tahun pertama adalah Rp76.697.199. BOP unitnya adalah 2034 unit. Maka pada saat penjualan melebihi angka tersebut, maka perusahaan mendapatkan keuntungan. Bentar, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kami akan memaparkan Excelnya. Asumsi untuk analisis keuangan. 1. Periode proyek yang mana jumlahnya 3, satuannya yang terdapat 3 tahun. 2. Bulan kerja tahun yang terdapat jumlah 12 bulan. 3. Output produksi dan harga. A. Produksi per bulan yang berjumlah 375 bungkus. B. Produksi per tahun yang berjumlah 4.500 bungkus. C. Harga penjualan. A. Banoffee Regal ukuran kecil yaitu 25.000. B. Banoffee Regal yang besar yaitu 50.000. C. Kerusakan bahan baku dan produk yaitu berjumlah 5%. 4. Tenaga kerja. 1. Pemilik 1 orang, manajer 1 orang, bagian produksi 1 orang, bagian pemasaran 1 orang, bagian keuangan 1 orang. 5. Upah tenaga kerja tetap. 1. Direktur
yang bergaji 1 juta per bulan. 2 manajer yang bergaji 750.000 per bulan. 3 bagian produksi yang bergaji 500.000 per bulan. 4 bagian pemasaran yang bergaji 500.000 per bulan. 5 bagian keuangan yang bergaji 500.000 per bulan. 6 bahan baku. Aduh, udah ceknya sinyalku. Silahkan digantikan kembali, dilanjutkan landarianya keluar lagi kayaknya. Ayo, Sofi, Arif. Si Jessica, Bu. Jessica, silakan Jessica. Harga bahan baku itu ada pisang dengan harga 25.000. Terus lalu telur ayam 22.000 per kilo. Sagu 15.000 per kilo, tepung terigu 9.000 per kilo, mentega 21.000 per kilo, biskuit 50.000 per bungkus, susu 10.000 per kaleng, brown sugar itu 50.000 per kilo, coklat batangan 19.000 per kotak, white cream 36.000 per kotak, choco powder 18.000 per kotak. Suku bunga atau diskon faktornya 8%. Proporsi modal itu modal sendirinya 60, kreditnya 40%. Proporsi investasi 60%, untuk kreditnya 40%, pajak penerimaannya itu 10%. Nah, untuk biaya investasinya itu yang pertama sewa bangunan dengan volume 1, satuannya ini dengan harga 11.400.000 untuk nilainya 11.400.000, umur ekonomisnya 20 tahun, penyusutan per tahunnya 570.000 rupiah, nilai sisanya 12.540.000 rupiah. Replacement-nya per tahun untuk perizinannya 1 unit 1.500.000 dan nilai 1.500.000 rupiah, umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutan per tahunnya itu 500.000, nilai sisanya tidak ada. Replacement-nya tahun keempat itu 1.500.000. Yang ketiga peralatan dan mesin. Yang pertama showcase itu 1 unit 4 juta, untuk nilainya 4 juta, umur ekonomisnya itu 5 tahun, penyusutan per tahunnya itu 800.000 rupiah, nilai sisanya 1.600.000 rupiah. Untuk selanjutnya pisau dengan 1 unit, harga satuannya 5.000, nilainya 5.000 rupiah, umur ekonomis 3 tahun, penyusutan per tahun itu 1.667 rupiah. Dengan replacement tahun keempat 5.000. Selanjutnya mixer itu 1 unit dengan harga satuan 485.000, nilai rupiahnya 485.000, umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutan per tahunnya 97.000, nilai sisa 164.000. Panci 2 unit
dengan harga satuannya 125.000, nilainya 250.000 dengan umur ekonomis 3 tahun, penyusutan per tahunnya Rp83.333. Replacement tahun keempatnya 250.000. Lalu baskom 5 unit dengan harga satuan 24.000, nilainya 120.000, umur ekonomis 3 tahun, penyusutan per tahunnya 40.000, dan replacement tahun keempatnya 120.000. Lalu kompor gas 1 unit dengan harga satuan 350.000, nilainya 350.000, umur ekonomisnya 5 tahun, dengan penyusutan per tahun 70.000, nilai sisanya 140.000. Sendok 1 lusin, harga satuannya 30.000 dengan nilai 30.000, umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutannya 6.000, nilai sisanya 12.000. Lalu centong 5 unit dengan harga satuan 15.000, nilainya 75.000 dengan umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahun 15.000, nilai sisa 30.000. Piring 3 unit 7.000 dan nilainya 21.000, umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutan per tahunnya 4.200, nilai sisanya 4.200. Timbangan dengan timbangan 1 unit, harga satuan 27.000, nilainya 27.000, umur ekonomisnya 5, penyusutan per tahun 9.000, nilai sisanya 18.000. Spatula 2 unit, harga satuan 5.000, nilainya 10.000, umur ekonomis tahun 3.000, 3 tahun, penyusutan per tahun Rp3.333 dengan nilai replacement tahun keempatnya 10.000. Tipping bag silikon itu 2 unit dengan harga satuan 12.000, nilainya 24.000, umur ekonomis 3 tahun, penyusutan pertama 8.000, replacement tahun keempatnya 24.000. Biaya lainnya itu laptop 1 unit, harga satuan 4 juta, nilainya 4 juta, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahun 800.000 dengan nilai sisa 1.600.000. Lalu printer 1 unit, harga satuan 900.000, nilainya 900.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahun 180.000, nilai sisanya 180.000. Terminal 3 unit dengan harga satuan 100.000, nilainya 300.000, umur ekonomis 3 tahun, penyusutan per tahunnya 100.000, replacement tahun keempatnya 300.000. Kalkulator 1 unit dengan harga satuan 200, nilainya 200.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahunnya 40.000, nilai sisanya 80.000. Meja administrasi 3 unit, harga satuannya 20.000, nilainya 60.000, umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutan per tahunnya 12.000, nilai sisa 24.000. Gunting 1 unit, harga satuan 250.000, nilainya 250.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahun 50.000, nilai sisa 100.000. Kursi 5 unit, harga satuan 100.000, nilainya 500.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahun 100.000, nilai sisa
300.000. Jumlahnya untuk nilainya 24.507.000 rupiah. Penghasilan per tahunnya jumlahnya itu 3.489.533 rupiah. Nilai sisanya itu 16.722.200 rupiah. Investmen tahun keempatnya itu 2.209.000 rupiah. Sumber dana investasi itu ada kredit, jumlah dananya 40%, jumlah nominal yaitu 9.802.800 rupiah. Modal sendiri itu 60%, dengan jumlah nominal 14.704.200 rupiah. Jumlahnya semua itu 24.507.000 rupiah. Biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel sendiri terdiri dari bahan baku dan bahan pengemasan. Bahan baku yaitu ada pisang, telur ayam, sagu, tepung terigu, mentega, biskuit, susu, brown sugar, coklat batangan, whipped cream, cocoa powder. Dan bahan pengemasan terdiri dari kotak kecil, kotak besar, sendok, kantong kresek, stiker logo produk, dengan jumlah biaya variabel per bulan yaitu Rp3.05.750 dan nilai per tahunnya yaitu Rp36.069.000. Biaya tetap terdiri dari ada sewa bangunan yaitu air, listrik, internet, gas, telepon, pemeliharaan mesin dan peralatan, ATK, biaya tenaga kerja yang terdiri dari pemilik, manajer, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan. Dengan jumlah biaya tetap yaitu per bulannya Rp4.612.400, per tahunnya yaitu Rp55.348.800. Total biaya operasional seluruhnya dalam Rp150 dan per tahunnya Rp91.417.800. Kebutuhan modal kerja. Biaya produksi per bulannya yaitu Rp7.618.150 dan per tahunnya Rp91.417.800. Biaya pemasaran per bulan tidak ada dan per tahunnya juga tidak ada. Jumlah modal kerja yaitu per bulannya Rp7.618.150 dan per tahunnya Rp91.417.800. Sumber dana modal kerja yaitu ada kredit dan dana sendiri. Kredit sebanyak 40% dengan nilai per bulan Rp3.047.260 dan per tahunnya Rp36.567.120. Dana sendiri sebanyak 60% dalam per bulannya Rp4.570.890 dan per tahunnya Rp54.850.680. Proyeksi produksi dan pendapatan kotor. Dalam tahun pertama, produk Banufi Regal Cup kecil sebanyak 188 pieces, harga jual Rp25.000, penjualan 1 bulan Rp4.700.000, penjualan per tahun yaitu Rp56.400.000. Untuk Banufi Regal Cup besar sebanyak 188 pieces, harga jual Rp50.000, penjualan per bulan yaitu Rp9.400.000, penjualan per tahun Rp112.800.000, yaitu diambil dalam 3 tahun dengan biaya yang sama setiap tahunnya. Dengan total dalam 3 tahun yaitu Rp507.600.000. Angsuran kredit investasi dengan bunga sebesar 8%. Total kredit per 3 tahunnya itu adalah sebesar Rp9.802.800. Dengan anggaran tetap per bulannya
sebesar Rp272.300. Maka uraian angsuran pokok ke bawah, Pi. Maka uraian angsuran pokok pada tahun ke-1 dan tahun kedua dan tahun ketiga sebesar Rp3.267.600. Angsuran bunga pada tahun ke-1 Rp664.412. Pada tahun kedua Rp403.004. Pada tahun ketiga Rp141.596. Total angsuran pada tahun ke-1 sebesar Rp3.932.012. Pada tahun kedua Rp3.670.604. Pada tahun ketiga Rp3.409.196. Saldo awal pada tahun ke-0 dan tahun ke-1 sebesar Rp9.802.800. Pada tahun kedua Rp6.535.200. Pada tahun ketiga Rp3.267.600. Saldo akhir pada tahun ke-0 sebesar Rp9.802.800. Pada tahun ke-1 Rp6.535.200. Pada tahun kedua Rp3.267.600. Dan pada tahun ketiga Rp0. Angsuran modal kerja. Kredit modal dengan sebesar 8%. Total kredit per 3 tahunnya itu sebesar Rp36.567.120. Dengan anggaran tetap per bulannya Rp1.015.753. Ke bawah, Pi. Maka uraian angsuran pokok pada tahun ke-1 Rp12.189.040. Sama seperti tahun kedua dan tahun ketiga itu sama sebesar Rp12.189.040. Angsuran bunga pada tahun ke-1 sebesar Rp2.478.438. Pada tahun kedua Rp1.503.315. Dan pada tahun ketiga yaitu Rp528.192. Total angsuran pada tahun ke-1 sebesar Rp14.667.478. Dan pada tahun kedua Rp13.692.355. Dan pada tahun ketiga Rp12.717.232. Saldo awal pada tahun ke-0 dan tahun pertama itu sama sebesar Rp34.567.120. Pada tahun kedua sebesar Rp24.378.080. Dan pada tahun ketiga Rp12.189.040. Saldo akhir pada tahun ke-0 sebesar Rp34.567.120. Pada tahun ke-1 sebesar Rp24.378.080. Dan pada tahun kedua sebesar Rp12.189.040. Dan pada tahun ketiga Rp0. Selanjutnya
Koreksi rugi laba. Rugi laba usaha. Yang pertama, penerimaan. Total penerimaan tahun ke-1 169.200.000. Tahun kedua 169.200.000. Tahun ketiga 169.200.000. Pengeluaran biaya variabel tahun pertama hingga tahun ketiga 36.069.000. Biaya tetap dari tahun pertama hingga tahun ketiga 55.348.800 rupiah. Depresiasi atau penyusutan tahun pertama hingga tahun ketiga 3.489.533 rupiah. Angsuran bunga tahun pertama 3.142.850 rupiah. Tahun kedua 1.906.319 rupiah. Tahun ketiga 669.788 rupiah. Total pengeluaran tahun pertama 98.050.183 rupiah. Tahun kedua 96.813.652 rupiah. Tahun ketiga 95.577.121 rupiah. Rugi laba atau laba sebelum pajak tahun pertama 71.149.817 rupiah. Tahun kedua 72.386.348 rupiah. Tahun ketiga 73.622.879 rupiah. Setelah dikurangi pajak 10%, pajak 10%, tahun pertama 7.114.982 rupiah. Tahun kedua 7.238.635 rupiah. Tahun ketiga 7.362.288 rupiah. Laba setelah pajak tahun pertama 64.034.835 rupiah. Tahun kedua 65.147.713 rupiah. Tahun ketiga 66.269.591 rupiah. Profit on sales tahun pertama 38%, tahun kedua dan tahun ketiga 39%. Break even point rupiah tahun pertama 78.773.661 rupiah. Tahun kedua 77.202.118 rupiah. Tahun ketiga 75.630,575 rupiah. Unit tahun pertama 2.101 rupiah, tahun kedua 2.059 rupiah, tahun ketiga 2.017 rupiah. Arus kas. Yang pertama arus masuk, total penjualan tahun pertama hingga tahun ketiga 169.200.000. Kredit. Investasi tahun 0 9.802.800 rupiah. Modal kerja tahun pertama 36.567.000 rupiah 120 rupiah. Modal sendiri investasi 14.704.200 rupiah. Modal sendiri modal kerja tahun pertama 54.850.680 rupiah. Nilai sisa proyek di tahun ketiga 16.722.200 rupiah. Total arus masuk tahun 0 24.507.000 rupiah. Tahun 1 260.617.800 rupiah. Tahun kedua
Rp169.200.000. Tahun ketiga Rp185.922.200. Arus masuk untuk menghitung IRR tahun pertama 160, tahun pertama hingga tahun kedua Rp169.200.000. Tahun ketiga Rp185.922.200. Arus keluar. Yang pertama biaya investasi tahun 0 Rp24.507.000. Biaya variabel tahun pertama hingga tahun ketiga Rp36.069.000. Biaya tetap tahun pertama hingga tahun ketiga Rp55.348.800. Angsuran pokok tahun pertama hingga tahun ketiga Rp15.456.640. Angsuran bunga tahun pertama Rp3.142.850. Tahun kedua Rp1.906.319. Tahun ketiga Rp669.788. Pajak tahun pertama Rp7.114.982. Pajak tahun kedua Rp7.234.635. Tahun ketiga. Telepon aku Lana menela presentasi Lana, tolong telepon aku. Zela. Pajak tahun ketiga Rp7.362.288. Total arus keluar tahun pertama Rp24.507.000. Tahun pertama Rp117.132.372. Tahun kedua Rp116.19.394. Tahun ketiga Rp114.906.516. Total keluar untuk menghitung IRR tahun pertama Rp24.507.000. Tahun pertama Rp98.432.782. Tahun kedua Rp99.656.435. Tahun ketiga Rp98.788.088. Arus bersih tahun pertama Rp143.485.528. Tahun kedua Rp53.180.606. Tahun ketiga Rp71.015.684. Cash flow untuk menghitung IRR tahun 0 minus Rp24.507.000. Tahun pertama Rp70.667.218. Tahun kedua Rp70.543.565. Tahun ketiga Rp87.142.112. Diskon faktornya 8%. Tahun 0,1%. Tahun kedua 0,925%. Tahun kedua 0,8573%. Tahun ketiga 0,7938%. Present value tahun ke-0 minus 24.507.000 rupiah. Tahun pertama 65.432.610 rupiah. Tahun kedua 60.479.737 rupiah. Tahun ketiga 69.176.200. Halo, Pak. Nggak usah lagi kita, Laden. Halo, Laden. Zela.
Kumulatif tahun 0 24 juta 500 minus 24.507.000 rupiah. Tahun pertama 40.925.610 rupiah. Tahun kedua 101.405.347 rupiah. Tahun ketiga 170.581.565 rupiah. Analisis layak usaha NPV 8%, 170.581.565 rupiah. IRR 287%, net BC 7,96%, PBP per tahun 0,6. Baiklah, itulah sekian pemaparan dari kami. Bu, ini langsung buka forum pertanyaan, Bu. Ya, pertanyaan 2 aja ya. Silakan yang ingin bertanya. Ya. Kepada teman yang ingin bertanya, silakan dihidupkan mic-nya. Terima kasih. Izin bertanya. Silakan. Ya, dari Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Fitri dari kelompok 1 ingin bertanya. Jika ada produk usaha yang lain yang hampir sama berkaitan dengan produk Benefify yang kalian jual, bagaimana cara kalian menjual produk usaha tersebut agar produk usaha yang kalian jual itu bisa terjamin kesuksesannya di jangka yang panjang? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Wulan. Bu, ini langsung dijawab apa pertanyaan? Kumpulin dulu. Satu lagi, silakan. Mau bertanya, Landa? Alfira, Ada silakan. Saudari Pira. Nah, di sini kan kalian memaparkan tentang Banovi. Seperti yang kita ketahui, penjualan Banovi ini kan sudah banyak di pasaran. Apakah yang paling membedakan dari Banovi kalian? Banovi kalian itu, apa yang membedakan dari produk lainnya? Coba bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wulan Fitri tadi. Pertanyaannya, jika ada produk usaha lain yang hampir sama berkaitan dengan suatu produk usaha Banovify ini, bagaimana cara kalian membuat usaha produk itu terjamin kesuksesannya di jangka panjang? Nah, adapun cara kami melakukannya, yaitu supaya terjamin produk usaha ini di kesuksesannya di dalam jangka panjang, yaitu dengan mengadakan suatu promo dalam setiap bulannya, serta mengeluarkan topping-topping yang terbaru tentunya, yang diminati oleh para pembelinya. Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang kedua tadi sebetulnya mirip-mirip ya. Langsung aja dijawab, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan Silakan. dari Vira. Ya, silakan. Membedakan dari produk kami itu, kami menggunakan bahan yang berkualitas dan proses yang higienis. Produk kami terjamin akan kualitasnya. Dan produk Banovify kami terbuat dari pisang Sunpride yang berkualitas, yang rasanya berbeda sekali dengan pisang-pisang yang ada di pasaran. Mungkin itu bisa Vira, sudah cukup. Oke. Ibu langsung review ya. Jadi terima kasih Vira dan Wulan ya tadi yang bertanya. Betul pertanyaannya, jadi saya juga sebetulnya mempertanyakan yang sama, bukan berarti kita tidak boleh memproduksi Bonafify secara teknis sebetulnya kita boleh melakukan proses produksi karena dari sisi input bahan bakunya tersedia seperti itu. Tetapi ketika kita memulai usaha, sebaiknya trigger pertama itu adalah adanya permintaan, adanya konsumen yang bersedia untuk membeli. Nah, karena itu tadi sudah disampaikan sebetulnya bukan saya tidak melihat ada banyak produk sejenis, sebetulnya saya tidak melihat seperti itu ya. Tapi saya melihat ada banyak produk yang sebetulnya cita rasanya manis gitu ya. Artinya
produk dengan cita rasa manis itu di pasar banyak sekali, maka kelompok Bonafify harus betul-betul menyusun tidak hanya strategi pemasaran seperti tadi yang ditanyakan temannya, tetapi juga strategi produk. Jadi jangan sampai nanti setelah dipasarkan ternyata produk dengan cita rasa manis itu sudah banyak di pasar dan konsumen menjadi biasa-biasa saja dengan produk kita. Jadi harus betul-betul dengan penguatan strategi pasar dan pemasaran. Makanya tadi ditanya temennya, bagaimana strateginya supaya bisa merebut pasar? Karena produk yang sama, yang sejenis, yang mirip lah kalau saya melihatnya, karena cita rasanya manis itu sudah banyak di pasar ya. Jadi nanti tolong di laporannya itu diperkuat kembali apa yang harus dilakukan supaya nanti produknya mendapat penguatan dari sisi produknya sendiri dan juga dari sisi strategi pemasaran. Bisa ditangkap itu yang pertama ya. Bisa, Bu. Nah, yang kedua, tolong ditampilkan kolom Excel yang biaya operasional dan biaya investasi dulu, biaya investasi. Oke ya, ini juga eee saya masih mempertanyakan terkait dengan sewa bangunan sama seperti kelompok minggu lalu, sewanya itu selama kalau saya membacanya, sewanya itu selama 20 tahun adalah 11.400.000. Itu selama 20 tahun, seperti itu. Maka jadi cara membacanya itu 11.400.000 itu untuk 20 tahun. Maka 11.400.000 dibagi 20 tahun dapatnya penyusutan per tahun 570 berarti penyusutannya. Nah, tapi apakah gimana ya kalau saya tuh melihatnya, kenapa kita harus, untuk sewa bangunan gitu ya, kenapa kita harus sampai menyewa 20 tahun? Kenapa tidak langsung per tahun saja? Misalnya sewa langsung per 3 tahun berapa, jadi tidak ada nilai sisa gitu. Jadi kita tidak ada pertanggungjawaban terhadap nilai sisa dari sewa bangunan. Kecuali kalau di depan sini hanya bangunan, artinya kita memang bangun sendiri bangunan tersebut seharga 11.400.000. Maka akan ada nilai sisa, tapi kalau dia sewa menurut saya lebih baik di sini langsung 3, yuk satuannya adalah tahun, berapa per tahun, maka ini adalah total per 3 tahun. Umur ekonomisnya 0, berarti tidak ada umur ekonomis, penyusutannya juga tidak ada. Jadi hanya ada nilai sewanya saja, tapi tidak ada penyusutan dan tidak ada nilai sisa. Ini sama ya koreksinya dengan kelompok yang minggu lalu. Ya, tolong diperhatikan. Bisa dipahami sampai sini? Kelompok 3? Bisa, Bu. Oke, silakan biaya operasionalnya ditampilkan. Ke proyeksi pendapatan dulu, sorry. Ke proyeksi dana dan pendapatan. Nah, lihat ya, ini kan ada, di tampilan PPT-nya tadi disampaikan bahwa, total produksi itu adalah 380 berapa ya, 385 kalau saya catat. Nah ini, kalau ini gimana nih? Ini 188 ditambah 188 ditambah 188 atau bagaimana gitu maksud saya? Sehingga kalau ini ditotalkan dia adalah 1 bulan, maka 1 bulan itu tidak 385 tetapi berapa nih? Dikali 6 aja sudah 600, sudah hampir 1.000 1 bulan produksinya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Ya, jadi tolong disesuaikan dengan kapasitas produksi yang tadi ingin dibuat. Tadi produksi berapa gitu, kalau nggak salah 385 tadi kalau nggak salah per bulan, setahunnya 4.400 ya. Nah, coba cek. Jadi dibagi nih, jadi per bulannya berapa, itu yang terkait dengan produksi. Kemudian masuk ke biaya operasional. Silakan biaya operasionalnya ditampilkan. Ini akan berefek terhadap ke belakang. Produksinya kan, ada 385 buah per bulan di depan itu. Tetapi coba lihat ini biskuitnya. Apa betul untuk menghasilkan 385 buah pie dengan harga masing-masing 25.000 dan 50.000 kita hanya butuh biskuit 3 bungkus.
harganya 50.000 sehingga sebulan hanya mengeluarkan 150.000. Betul nggak kira-kira ini analisa saya? Benar, Bu. Ya, jadi Salah, tolong dicek kembali, termasuk juga Iya, Bu. telurnya. Untuk pisang mungkin masuk akal karena sudah 34 tandan, tetapi untuk sagu, untuk tepung terigu, mentega, apa masuk akal kita hanya menggunakan sebesar yang dicantumkan di tampilan ini, sementara yang mau dihasilkan adalah 385. Apalagi kalau mau menghasilkan yang seperti proyeksi dana dan pendapatan yang sebesar 188 tadi gitu ya, dikali 6. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Nah, kemudian masuk ke asumsi. Nah, karena di proyeksi dana dan pendapatan ada 3 jenis produksi. Tadi saya membayangkan 3 jenis produksi itu sebetulnya ada yang pakai topping A, ada pakai topping B, pakai topping C, kan begitu ya. Maka ada 3 produk ya sebetulnya. Nah, sehingga nanti tolong diasumsi di depan, tolong asumsi ditampilkan, itu juga disampaikan bahwa ada 2 jenis produk, ada ukuran besar, ada ukuran kecil. Karena di asumsi tadi hanya ada 1 produknya, tetapi harga produknya ada 2. Bisa dipahami sampai sini? Iya, Bu, bisa. Iya, oke ya. Jadi, itu, review dari saya, nanti silakan diperbaiki. Ini karena sudah jam 11:15, mungkin kita lanjutkan sore aja kali ya? Karena kalau kita lanjutkan sekarang, kita baru selesai jam 1. Kelamaan nggak? Gimana? Kalau dilanjutin sekarang gimana, Bu? Kalau dilanjutin sekarang, tapi nanti selesainya jam 1-an? Bisa, kalau sore bisa jam 4 atau jam jam kita istirahat sebentar, persiapan sholat zuhur dan sebagainya. Kalau mau jam 1 atau 1:30 boleh kita mulai kembali. Bisa? Untuk jam 1:30 itu, Bu, Heeh, kayaknya ada kuliah. mata kuliah e-counter, Bu. Oh ya udah, kalau gitu jam 4 aja ya kita mulai lagi ya, gimana? Iya, Bu. Bisa, Atau Bu. nanti hubungin Ibu kosongnya jam berapa, nanti misalnya mata kuliahnya yang sebelumnya bisa selesai lebih cepat, nanti kontak Ibu, nanti Ibu siapin ininya. Oke? Ya, karena mau siap sholat zuhur dan sebagainya jam segini nanti kepotong. Oke ya? Oke, Bu. Baik. Oke, jadi untuk yang sudah presentasi 4 kelompok, silahkan diperbaiki. Kemudian saya tunggu perbaikannya paling lambat hari Senin. Ya, boleh dikirimkan. Caranya adalah dengan tetap memasukkan ke e-learning. Kemudian yang kedua, tetap tolong dikirim juga via Shopee PJ mata kuliah ke saya di WA. Oke?